Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Sumeneb, atau itu sudah cukup, ini sudah kifayah ya Siti. Kifayah. Terima kasih sekali. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Sumeneb, kecamatannya apa ini? Kecamatannya apa ini? Manding ya. Alhamdulillah, ini melewati bukit-bukit. Alhamdulillah bisa sampai di Manding, Sumeneb. Yang terhormat Kiai Sarbini, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren, yang terhormat Haji Pak Kiai Rusdi, yang saya hormati, yang tempat saya tadi istirahat sejenak, dan juga para kiai yang saya hormati. Ini ada Pak Kiai Turmudi yang saya hormati, ada santri saya ini Unis Unis yang saya hormati, para kiai yang lain, ibunya yang saya hormati juga. Ini ada Banser dari Ansor Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kita bisa ketemu sore hari ini, masih bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi itu datang ke Madinah, nah, menurut cerita-cerita yang sampai kepada kita ya. Datang ke Madinah itu ramai sekali, wame. Datang pertama itu di Kuba. Kanjeng Nabi itu datang ke Kuba pertama. Menurut banyak riwayat, di Kuba itu datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berangkat ke Madinah. Berarti 4 hari di mana? Di Kuba. Tapi itu menurut versi para ahli sejarah, para muarikhin, itu tanggal hari Jumat, hari Senin di Kuba, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'ahnya berangkat ke Madinah. Ini yang banyak disampaikan oleh para ahli sejarah. Tetapi di hadis-hadis, kalau menurut versinya para muhaditsin, itu di Kuba itu tidak cukup 4 hari, tetapi 14 hari. Jadi tidak 4 hari, tetapi 14 hari.
Banyak yang setuju bahwa Kanjeng Nabi itu di Madinah itu 14 hari. Kenapa kok 14 hari? Itu ya, bentar ya. Karena Nabi melakukan banyak hal di Kuba yang rasanya itu kalau 4 hari itu tidak cukup. Jadi kemungkinan 14 hari itu tinggi sekali. Pertama, Kanjeng Nabi di Madinah itu bikin masjid. Bikin masjid yang kemudian namanya Masjid Kuba. Rasanya kalau 4 hari itu tidak cukup kalau digunakan untuk membangun masjid. Dan Nabi di sana tidak hanya membangun, tetapi juga mendamaikan antara Aus dengan Khazraj. Di Kuba itu tempatnya Aus. Di Madinah itu ada 2 kabilah besar, Aus dengan Khazraj. Nah di Madinah, di Kuba itu tempatnya Aus. Kalau di Madinah itu tempatnya Khazraj. Nah yang meriwayatkan 14 hari itu diantaranya Anas bin Malik. Nah Anas bin Malik itu orang Khazraj. Pada saat itu Khazraj dengan Aus itu sedang bermasalah. Dan biasanya ceritanya orang yang bermasalah itu jika baik itu bisa diterima. Dan ini tentang kebaikannya Aus. Kanjeng Nabi 14 hari itu kan artinya Kanjeng Nabi jenak di mana? Di Kuba. Dan itu tempatnya orang Aus. Dan Kanjeng Nabi ketika berada di tengah orang Aus, itu orang Madinah nggak ada yang berani datang. Kenapa? Ya karena lagi tengkar. Orang Aus dengan Khazraj itu tidak bisa ketemu. Kalau ada orang Aus yang nggak ada Khazraj, kalau ada orang Khazraj tidak ada orang Aus. Gitu. Makanya ketika Kanjeng Nabi di Madinah, di Kuba itu tiba-tiba ada santrinya namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah itu orang pertama yang diketahui dalam sejarah. Orang pertama yang masuk Islam dari Madinah itu namanya As'ad bin Zurarah. Ketika Kanjeng Nabi masih berada di Mekah, dia sudah datang ke Mekah dan masuk apa? Islam. Maka ketika Kanjeng Nabi itu di mana? Di Kuba, As'ad bin Zurarah itu datang, itu pakai topeng, mukanya itu ditutupi, kayak ninja lah. Tahu ninja ya? Saking tidak beraninya orang Khazraj datang ke Aus. As'ad bin Zurarah itu datang ke Kuba itu pakai kinak, mukonna, pakai tutup. Baru sampai di depan Kanjeng Nabi, malam-malam beliau sowan, saya yang datang Kanjeng Nabi. Siapa? As'ad bin Zurarah, Kanjeng Nabi. Kenapa kamu kok datang kayak begini? Ya itu masalah, terus itu. Ya itu. Sampai pagi terus beliau pulang. Kanjeng Nabi terus menyampaikan kepada tuan rumah, kalau kira-kira kalau saya datang gini nih di rumahnya Pak Rusdi dengan Pak Kiai Sarbini, kamu mau nggak memberi keamanan kepada siapa? As'ad bin Zurarah. Kata tuan rumahnya, kami nggak berani Kanjeng Nabi, jenengan yang memberi pengamanan. Kalau kami memberi pengamanan nanti kami dimusuhi banyak orang. Karena ini orang mana? Orang Aus. Biar aja, biar nggak apa-apa anak-anak itu. biarkan aja Kiai. Anak-anak itu biasa Kiai. Jadi Kanjeng Nabi itu datang ke mana? Kuba. Itu yang orang pertama Khazraj yang datang itu namanya siapa? As'ad bin Zurarah. Itu datang ke Kuba itu dengan ini. Lalu Kanjeng Nabi perintah kepada tuan rumah, kamu beri keamanan dong dia.
Masa dia datang ke sini sambil pakai apa? Ini dia kan tamu saya gitu, kira-kira itu mungkin. Tapi dia nggak berani untuk memberi keamanan. Tapi kemudian dipaksa atau seperti apa, walhasil dia mendapatkan keamanan. Nah ketika dia mendapat keamanan itu, terus dia jalur ke Kuba Madinah itu jadi aman, dia tidak lagi pakai apa? Topeng. Tahu kalau dia mendapat pengamanan dari Rasulullah, seluruh penduduk Kuba itu lalu mengatakan, Rasulullah, kami semuanya memberi keamanan kepada dia. Nah sejak saat itu orang Madinah berani datang ke Kuba. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah di Kuba itu adalah mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Itu mereka bisa ketemu itu ya karena Rasulullah. Gitu. Maka pada hari Jumat di mana Rasulullah mau berangkat ke Madinah, dari mana? Kuba. Itu Kanjeng Nabi memanggil keluarganya Kanjeng Nabi Bani Najjar. Kan ibunya itu kan ibunya kakek apa itu mbah putrinya Kanjeng Nabi itu kan An-Najjariyah. Dipanggil, saya mau berangkat ke Madinah tetapi bansernya itu dari Bani Najjar gitu. Maka pasukan-pasukan dari Bani Najjar, ya bukan pasukan sebetulnya, kayak banser gini lah kira-kira itu. Jadi sejak zaman dulu itu saya pikir sudah ada banser gitu ya. Maka Bani Najjar itu kemudian datang ke Kuba mengawal Kanjeng Nabi dengan membawa pedang, dan itu Khazraj. Untuk pertama kalinya ada Khazraj datang ke Aus dengan aman membawa pedang mengawal Rasulullah perjalanan dari Kuba menuju ke Madinah. Jadi Kanjeng Nabi itu benar-benar berkah ketika datang ke Madinah, karena yang pertama kali yang dilakukan itu mendamaikan Aus dan Khazraj, yang kedua membangun masjid Kuba. Makanya riwayat Bukhari yang mengatakan itu 14 hari dari Anas bin Malik itu banyak mendapatkan kepercayaan banyak pihak daripada 4 hari. Masa melakukan ini semuanya dalam waktu 4 hari? Kan mempernya kan lebih dari 4 hari. Makanya banyak yang mengatakan dalam hal ini itu tampaknya yang lebih memper itu riwayat para muhaddisin daripada mu'arrikhin. Itu Kanjeng Nabi ketika sampai di Madinah, perjalanan ke Madinah. Nah sampai di Madinah, karena semua orang itu kepingin dengar Kanjeng Nabi, semua orang itu keluar, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya itu keluar. Ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam, itu penasaran, itu kok rame itu jemput Muhammad kayak gitu tuh, kayak apa sih orangnya itu penasaran dia. Nah orang itu kalau penasaran itu paling ingat. Tapi kalau kita tidak penasaran, karena telinga kita, mata kita itu setiap saat itu melihat banyak hal. Kayak gini nih yang saya lihat itu mungkin dari ujung sana sampai sana itu semuanya saya lihat. Tapi yang masuk dalam memori saya itu yang bikin penasaran saya. Kalau ada anak-anak muda atau mungkin juga yang tua-tua juga ya, melakukan perjalanan dari Sumeneb menuju ke Surabaya, naik bis di depan, itu kira-kira yang dilihat itu orang banyak apa cuman sedikit? Banyak ya. Tapi di antara yang dilihat itu kan biasanya kalau diingat-ingat dia nggak ingat. Tapi di tengah jalan ada wanita cantik satu saja. Itu bisa ingatannya, memorinya itu bisa bertahun-tahun. Kayaknya saya ketemu kamu itu 4 tahun yang lalu. Masih ingat itu. Yang lainnya kok tidak diingat.
Ya itulah manusia itu begitu. Makanya kata Imam Ghazali itu, salah satu sifat yang ditanamkan pada diri saya oleh Allah itu adalah sifat penasaran. Makanya tidak mengherankan kalau beliau itu ingatannya tajam. Kenapa? Karena penasarannya juga tinggi. Itu Imam Ghazali. Nah, para alim ulama, para kiai, para santri semuanya yang saya hormati. Jadi dia itu Abdullah bin Salam itu datang ikut menyaksikan Kanjeng Nabi pertama kali datang, yang bisa merekam pidatonya Kanjeng Nabi pertama kali itu ya Abdullah bin Salam. Dari sekian orang yang datang itu yang meriwayatkan pidatonya Kanjeng Nabi pertama kali itu ya Abdullah bin Salam, Yahudi itu. Iya, orang Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Karena penasaran, ini siapa kok ramai? Medina nggak pernah ramai seramai ini. Begitu nyampe di depan Kanjeng Nabi, pertama kali yang ia sampaikan, falamma ra'aituhu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin. Pertama kali saya melihat Nabi, sosok Muhammad ini, saya tahu persis ini bukan muka-muka pembohong. Sedikit wajahnya saja pembohong itu enggak ada. Itu Abdullah bin Salam. Lalu dia datang kepada Kanjeng Nabi, tanya 3 persoalan yang kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi. Lalu kata Abdullah bin Salam, yang bisa menjawab pertanyaan saya itu hanya seorang Nabi, dan kamu bisa menjawab berarti kamu Nabi. Nabi datang ke Madinah pertama, duduk, itu sudah mengislamkan Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Nah yang merekam itu Abdullah bin Salam ini. Pidatonya sederhana, makanya pidato lama-lama itu agak bid'ah. Karena Nabi itu pidato, ini saya sampaikan aja nanti semuanya apal insya Allah. Berarti nggak lama pidatonya. Tuh. Ini ya, ini kayak gini nih, pasti saya ingat ini. Saya pernah itu pidato ada loncengnya. Karena masuk dalam rasa penasaran, memenuhi itu. Masuk Abdullah bin Salam. Nah pidatonya Kanjeng Nabi itu pertama, afsus salama, tebarkan kedamaian. Kanjeng Nabi pertama kali yang disampaikan ke Madinah, tebarkan kesalaman, salam. Kalau ketemu orang, salam. Naik bis, salam. Naik taksi, salam. Saya pernah hidup di sebuah kota, itu kalau naik bis itu etikanya pakai salam. Tapi kalau itu dilakukan di Indonesia kayak aneh. Masuk bis, assalamualaikum. Wah ini Kiai anyar ini. Tapi saya hidup di Kairo dulu itu kalau naik bis itu ya assalamualaikum gitu. Dan jawab ya biasa saja ya, memang begitu. Naik taksi masuk assalamualaikum gitu. Saya masuk ke desa yang tidak saya kenal, pertama kali ketemu orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu etika umum. Dulu Nabi juga menyampaikan afsus salama, tebarkan salam. Nabi pidatonya itu wa'at imut ta'am, sebisa-bisanya memberi makan, membahagiakan orang. Wa'at imu at-ta'ama, itu Kanjeng Nabi itu, berikan makan, beri rasa aman kepada setiap orang. Itu Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi diantara yang disampaikan kepada santri-santrinya, yang memberi makan terutama kepada keluarga.
Itu Kanjeng Nabi ya sama keluarga itu ya luar biasa, memberi makan kepada keluarga. Kata Nabi, kalau ada dinar disedekahkan untuk fisabilillah, dinar disedekahkan untuk memerdekakan budak, dinar untuk apa? Dinar digunakan untuk nafkah kepada keluarga. Mana di antara dinar-dinar ini yang pahalanya paling besar? Yang paling besar pahalanya ya dinar yang digunakan untuk nafkah kepada keluarga. Saking semangatnya Kanjeng Nabi memberi etika, memberi makan itu Kanjeng Nabi itu. Dinar yang untuk keluarga itulah yang paling besar pahalanya. Saya baca hadis, walaupun hadis itu riwayatnya dhaif, itu ya masuk dalam hati saya itu. Walaupun riwayatnya itu dhaif. Nabi pulang dari perang, kondur, pulang dijemput oleh salah satu santrinya. Nah, ketika dijemput salah satu santrinya ini, tangannya kasar. Tangannya itu bukan halus, tapi kasar. Nah, itu kata Nabi dalam riwayat ini, hadhihi yadun lam tamassahu narun abadan. Ini adalah tangan yang tidak pernah bisa disentuh oleh api neraka. Sejak saya mendengar hadis ini itu, kalau salaman dengan orang yang tangannya kasar itu, apa ini ya? Tangan yang tidak bisa disentuh api neraka. Itu saya punya penghormatan yang agak gini kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini. Karena Nabi dalam riwayat itu, hadhihi yadun lam tamassahu narun abadan. Luar biasa Kanjeng Nabi soal memberi makan. Makanya Kanjeng Nabi itu ngerumati santri-santri. Ya Allah, Kanjeng Nabi itu, makanya Kanjeng Nabi itu luar biasa soal hormatnya kepada santri-santrinya. Ya, Nabi itu diantara yang diseneng-senengi itu banyak dari kalangan-kalangan yang rasanya itu membuat hati itu senang. Gitu. Misalnya dalam kitab kalau tidak salah namanya Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim, itu menyebut orang-orang yang dicintai. Di antara yang disampaikan, karena Rasul yuhibbu Aisyah, Kanjeng Nabi itu senang Sayyidah Aisyah, dan semua sahabat juga tahu kalau Kanjeng Nabi itu senang sama Sayyidah Aisyah, senang Kanjeng Nabi itu. Makanya para sahabat-sahabat yang kepingin memberi mengaturi daharan, ngaturi apa itu, diantaranya ya tahu persis kapan Kanjeng Nabi berada di Sayyidah Aisyah, karena tahu Kanjeng Nabi itu senang terhadap Sayyidah Aisyah. Sayyidah sendiri itu kalau cerita tentang Kanjeng Nabi ya ceritanya orang yang dicintai. Sayyidah Aisyah itu juga sadar kalau beliau itu dicintai Kanjeng Nabi. Cerita itu ya agak gimana kadang-kadang. Kanjeng Nabi itu kadang kalau sholat itu kaki saya itu ngalang-ngalangi Kanjeng Nabi, ya biasa aja. Kayak gitu itu kan ceritanya orang yang dicintai. Kanjeng Nabi pernah minta sikatan pakai siwak itu loh, pakai apa? Siwak, tahu ya? Kayu itu loh. Tapi karena keras, minta agar dilemeskan. Nah, Sayyidah Aisyah itu lalu mengambil cara ngelemeskannya bukan kok dikasih air terus gini, enggak, tapi dibuat sikatan dulu. Ya Sayyidah Aisyah, dia juga merasa kalau dicintai Kanjeng Nabi ya dibuat sikatan. Setelah dibuat sikatan terus diaturkan Kanjeng Nabi, terus dienggo sikatan. Oh, Sayyidah Aisyah kalau cerita itu, saya pernah sikatan Kanjeng Nabi itu pakai satu sikat. Kayak gitu. Dan saya cerita gini tuh kalau dengar istri saya itu kalau pergi kemana-mana itu sukanya bawa sikat satu. Katanya biar kayak Kanjeng Nabi kan. Karena Kanjeng Nabi itu sikatan pakai apa? Ini satu, iya. Itu Kanjeng Nabi nanti. Lagi yang diceritakan lagi, Kanjeng Nabi itu mencintai Fatimah. Yang cerita bahwa Kanjeng Nabi itu mencintai Fatimah itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sangat mencintai Fatimah. Kalau Fatimah itu sowan kepada Kanjeng Nabi pasti berdiri, lalu menjemput di pintu, lalu tangannya dipegang, lalu dicium Sayyidah Aisyah.
Itu sudah punya anak, sudah punya anak. Bahkan Sayyidah Fatimah itu sudah punya anak, itu kalau sowan Kanjeng Nabi masih dicium sama Kanjeng Nabi itu. Itu. Jadi budaya mencium anak yang sudah punya anak itu ya sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau saya tanya sama ibu-ibu itu, masih dicium ayahnya apa enggak? Katanya sudah enggak, katanya. Padahal itu ya budayanya Kanjeng Nabi begitu, menurut riwayat dari Sayyidah Aisyah yang saya baca. Begitu juga Kanjeng Nabi kalau datang, itu banyak orang yang dicintai. Nah, yang dicintai lagi itu, yang saya terus saya cari-cari itu, seneng itu. Kanjeng Nabi itu mencintai Usamah. Usamah itu kulitnya hitam, hidungnya pesek. Ya memang gitu tulisannya itu. Aftos, hidungnya pesek. Dan orang itu tahu persis, semua sahabat yang deket-deket itu tahu kalau Kanjeng Nabi itu seneng Usamah. Dan Usamah itu kulitnya hitam, Afrika, hidungnya pesek. Kanjeng Nabi ketika haji, yang diboncengkan itu Usamah, kayak simbol gitu loh. Lihat itu Nabi, bukan kok memboncengkan Unis yang ganteng gini ya, tapi gontengkan yang dipilih itu Usamah, kulitnya hitam, hidungnya pesek. Ketika Kanjeng Nabi pertama kali membuka kota Mekah, naik kendaraan, itu yang digoncengkan Usamah. Ketika mengangkat pasukan perang pada satu saat, di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, yang diangkat jadi panglima Usamah. Abu Bakar pun dalam hal ini disuruh tunduk kepada Usamah. Kulitnya hitam, hidungnya pesek. Umurnya belum 20 tahun. Ingin menyampaikan apa kira-kira Nabi itu? Ngangkat apa? Usamah itu. Saya itu seneng gitu rasanya itu. Makanya saya kadang-kadang berkelakar, nanti pokoknya kalau sowan dan semoga mendapatkan rezeki saged sowan Kanjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. Mungkin kita patut untuk berkelakar sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, hidung saya pesek Kanjeng Nabi. Semoga seperti Usamah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu begitu mencintai Usamah. Kanjeng Nabi, Masya Allah. Bahkan kalau tidak salah Kanjeng Nabi masuk Ka'bah. Ka'bah itu pertama kali dikuasai oleh Kanjeng Nabi itu ada 300 sekian berhala. Ka'bah sitok satu berhalanya itu 300 lebih. Semuanya dihancurin. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa diumur. Nah, setelah selesai semuanya Kanjeng Nabi masuk Ka'bah, yang diajak diantaranya adalah Usamah. Penghormatan yang luar biasa Kanjeng Nabi itu Usamah diajak ya. Jadi orang-orang yang disukai. Kanjeng Nabi punya santri namanya itu Zahir bin Haram. Ya, cerita tentang Maulidur Rasul ini duduk-duduk nggak apa-apa. ini ini Zahir bin Haram, namanya itu Zahir bin Haram, itu santrinya Kanjeng Nabi. Orang desa, mukanya itu nggak ada ganteng-gantengnya. Senengannya sowan sama Kanjeng Nabi. Sowan Kanjeng Nabi itu beliau kalau sowan itu membawa barang desa. Jadi kalau sowan Kanjeng Nabi membawa apa? Barang desa. Bawa barang desa itu ya kira-kira apa ya barang desa itu ya? Ya mungkin ubi, singkong. Kalau di sini mungkin pisang ya, kan di sini banyak pisang ini. Datang kepada beliau Kanjeng Nabi itu membawa barang desa. Tapi nanti kalau dia pulang sama Kanjeng Nabi diberi barang kota. Jadi dia datang bawa barang desa, pulang bawa barang apa? Kota. Namanya Zahir bin Haram. Nah itu ketika dia itu di pasar,
dan kanjeng Nabi kebetulan jalan-jalan ke pasar, karena diantara yang dilakukan Nabi itu diantaranya adalah pergi ke pasar, sehingga para orang-orang yang tidak suka kanjeng Nabi itu selalu mengolok-olok kanjeng Nabi, diantaranya ada Nabi kok pergi ke pasar. Tapi ya Nabi itu ya begitu ya, ya pergi ke masjid, ya pergi ke pasar, ya beli sesuatu di pasar apa gitu ya, memang seneng kanjeng Nabi itu. Saya dulu pernah ketemu dengan Syekh Romdon Al-Buti. Syekh Romdon Al-Buti itu di Syria, Damaskus, yang wafatnya di bom itu ya. Sedang ngaji Sahih Bukhari di masjid, tiba-tiba ada bom meledak dan beliau wafat. Itu yang ngebom itu ya agak gimana gitu ya. Ya enggak agak gimana ya, sangat-sangat keterlaluan. Satu, beliau orang alim. Yang kedua, pas ngaji. Yang ketiga, di masjid. Itu kan rasanya gimana gitu ya, ngebom kok ya. Tapi ya begitulah, orang kalau sudah benci itu kadang-kadang begitu. Ada bom kok di gitu ya. Beliau wafat. Itu Syekh Romdon Al-Buti. Itu juga sama. Syekh Romdon Al-Buti itu kalau ngaji, saya pernah ke Syria, pernah ngaji kepada beliau. Itu kalau habis ngaji pulang, ya kadang-kadang beli sesuatu di jalan. Beli apa, terus bawa kresek sendiri, bawa apa gitu. Santri-santrinya itu kalau menurut cerita-cerita santri-santri, misalnya kalau mendekati mau membawakan, Syekh saya bawakan, enggak. Beliau selalu mengatakan, sahibus syekh haqqu bihi. Pemilik sesuatu itu yang paling berhak untuk membawa. Itu Syekh Romdon Al-Buti. Saya mengenal kalimat ini ya ketika di Syria, karena ceritanya Syekh Romdon Al-Buti itu. Tapi ternyata itu sebetulnya adalah kalimatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau ke pasar lalu beli sesuatu membawa, santri-santrinya pada datang terus pengen membawa, Kanjeng Nabi mesti mengucapkan sahibus syekh ahaqqu bihi. Ini barang saya, yang paling berhak membawa ya saya. Itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu kadang ke pasar ya. Kanjeng Nabi kadang ke pasar. Nah ketika ke pasar itu suatu saat ketemu dengan Zahir, yang tadi itu orang desa yang suka sowan kepada Kanjeng Nabi membawa barang desa itu. Pas duduk gini, dia tidak tahu kalau Kanjeng Nabi itu datang, sama Kanjeng Nabi itu tuh disikap dari belakang, dipeluk dari belakang, dan dia nggak tahu kalau yang meluk itu Kanjeng Nabi. Terus dia gini-gini itu, siapa ini, siapa ini? Kanjeng Nabi itu kalau bercanda itu rasanya kayak gimana gitu ya. Gini-gini terus dia menengok ke belakang, ternyata Kanjeng Nabi itu senengnya itu, Masya Allah, seneng beliau itu. Dipegang itu tambah seneng dia, langsung tambah mempersilahkan, silahkan Kanjeng Nabi gini-gini, saking senengnya. Saya nggak membayangkan orang mana ini Tanjung terus kemudian disikap sama Mbah Hasyim Asy'ari. Itu pasti anak cucunya pun akan cerita, mbah saya itu dulu disikap sama Mbah Hasyim Asy'ari. Atau kalau di sini Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan itu, orang Manding ya, itu kemudian disikap gini itu, Masya Allah, luar biasa itu nggak pernah akan terlupakan oleh Zahir bin Haram itu sikap. Saya selalu membayangkan kalau cerita-cerita gini itu kira-kira yang disikap itu agak preman-preman dikit gitu ya, itu kira-kira itu berhenti itu jadi preman itu. Dia itu mau meninggalkan sholat itu kalau pernah disikap Mbah Khalil Bangkalan itu, mau meninggalkan Jumatan itu rasanya sungkan karena pernah disikap Mbah Khalil. Dan Zahir itu disikap dari belakang Kanjeng Nabi sampai gini-gini, ternyata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ya guyon, banyak orang apa gitu dijual dia itu sama Kanjeng Nabi. Siapa yang mau jual, siapa yang mau beli ini saya jual. Kata Zahir, Kanjeng Nabi saya ini jelek, Kanjeng Nabi nggak akan laku, dijual kayak apa itu nggak akan laku. Lalu Kanjeng Nabi itu ngerem-ngerem dia itu,
bal anta ghalin indallah, kata Kanjeng Nabi, kamu itu mahal di sisi Allah. Itu zahir itu Masya Allah, sewenengnya itu luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi itu punya seni itu tadi. Jadi ketika Kanjeng Nabi dalam pidato pertamanya itu wa'at imut to'ama, itu simbol betapa Kanjeng Nabi itu kepingin membahagiakan orang banyak. Itu Kanjeng Nabi. Abu Hurairah, santrinya Kanjeng Nabi, yang sehari-hari itu hanya belajar. Makanya Imam Ghazali itu, karena yang dilihat itu ahlus suffah, santri. Imam Ghazali karena yang dilihat apa? Ahlus suffah. Dan cerita tentang ahlus suffah itu orang-orang yang sederhana, yang isinya ngaji, tidak pernah kenyang. Sehingga Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya kalau nggak salah itu mengutip riwayat awwalu bid'atin, pertama kali bid'ah dalam dunia itu adalah kenyang. Karena yang dilihat itu santri apa? Ahlus suffah. Nah, Abu Hurairah itu saking laparnya itu kemudian tanya tentang Abu Bakar, yang kira-kira itu paham lah. Kalau pertanyaannya itu sebetulnya mau ngomong saya ini lapar, nggak tahu. Tapi Abu Hurairah tidak cerita, tanya apa itu nggak cerita. Pokoknya cerita, saya tanya kepada Abu Bakar, bagaimana, tanya yang kira-kira harapan saya itu dia paham kalau saya itu lapar. Misalnya tanya Abu Bakar, sodakoh itu gimana hukumnya? Wah, tapi kita kira-kira pokoknya paham lah dia itu kalau. Tapi ternyata Abu Bakar itu nggak paham. Lalu tanya kepada Umar, Umar juga nggak paham. Makanya kelitar di depan rumahnya Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi lewat, Kanjeng Nabi yang paham. Abu Hurairah, kamu lapar ya? Iya Kanjeng Nabi ya. Jadi tradisi santri agak ndablek itu dulu ya kayak ada, kayak gini-gini itu ya ada. Yang santri kategori kayak gini itu yang terus kelitar ini. Sampai Kanjeng Nabi kemudian melihat lalu tanya, kamu lapar ya? Iya Kanjeng. Nggih Kanjeng Nabi, saya lapar Kanjeng Nabi. Ya saking laparnya. Makanya tadi itu dalam kitab Ihya itu pertama kali bid'ah itu apa? Kenyang. Ada santri kok kenyang terus nggak pernah lapar, itu kata Imam Ghazali itu namanya itu awwalu bid'atin. Karena ya tradisi santrinya Kanjeng Nabi itu banyak lapar gitu. Itu ini walaupun itu banyak dikritik gitu. Masa iya awal bid'ah kok apa? Lapar, tapi maksudnya konteksnya itu konteks tentang santri, konteks tentang apa itu ya itu. Nah itu kemudian diajak ke rumahnya dalamnya Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi ada apa? Susu besar, gelas besar gini isinya susu. Terus Kanjeng Nabi tanya kepada istrinya, ini susu apa ini? Dijawab itu hadiah Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu kalau hadiah itu mau minum, tapi kalau sedekah Kanjeng Nabi tidak minum. Dan itu yang menjadikan Salman Al-Farisi itu masuk Islam. Karena cerita tentang Salman Al-Farisi itu yang saya tahu ya nanti dicek ulang ya, karena saya juga tidak membaca kembali apa gitu. Jadi pertama kali Kanjeng Nabi datang ke Madinah, di Madinah itu sudah ada Salman Al-Farisi yang memang mencari Nabi baru menurut berita-berita kitab-kitab kuno. Begitu Kanjeng Nabi datang ke Kuba, salah satu yang dilakukan oleh Salman adalah sowan kepada Kanjeng Nabi, memberi barang. Kanjeng Nabi, Muhammad ini sedekah. Kanjeng Nabi Muhammad tidak menerima. Lalu besok lagi datang, ini hadiah. Kanjeng Nabi menerima. Lalu melihat yang lainnya, yang sebab itu lalu Salman masuk apa? Islam. Jadi Nabi itu tidak mau makan sedekah, maunya apa? Hadiah. Karena kalau sedekah itu kayak orang melas. Kita naik mobil, diketuk-ketuk, minta uang, itu namanya apa? Sedekah. Tapi kalau kita memberi kepada orang tua kita, itu namanya hadiah. Jangan sampai sama orang tua ini Pak sedekah. Sama bapaknya kok sedekah, ini kurang ajar ini kalau cara-caranya. Orang tua itu namanya hadiah. Kanjeng Nabi kalau hadiah dahar, tapi kalau sedekah kan tidak mau Kanjeng Nabi itu. Itu Kanjeng Nabi.
Maka ketika masuk rumah ada susu itu ditanya ini susu apa, ini adalah hadiah, oh kalau begitu saya bisa minum. Maka Kanjeng Nabi kemudian memanggil Abu Hurairah, ini Abu Hurairah ada susu Abu Hurairah, ayo kita minum. Abu Hurairah senang, alhamdulillah, wah ini kenyang, susu gelas besar itu berarti apa? Kenyang. Tapi kata Kanjeng Nabi, tapi nanti dulu ya Abu Hurairah, kamu yang jadi panitianya, soalnya di sana juga masih banyak santri. Panggil semuanya Abu Hurairah, kamu panitianya. Kamu apa? Panitianya. Dan standar kepanitiaan zaman Kanjeng Nabi itu, orang yang paling akhir makan itu panitia. Itu sakil qaumi akhiruhum syurban. Panitia andum minum itu yang paling akhir minum. Maka begitu itu disampaikan, Abu Hurairah langsung kendor. Ini gimana sih maksudnya ya? Air segini kok dibagi santri semuanya, itu jumlahnya sekitar 70. Dan dia jadi panitia, artinya dia minum paling akhir. Makanya sebetulnya agak gondu Abu Hurairah itu, ini maksudnya apa ini? Kaget. Tapi ya karena beliau diutus jadi panitia, jadi panitia. Santri disuruh baris, antri satu-satu, minum satu. Abu Hurairah mungkin sambil berharap, ya Allah nggak habis gitu. Mungkin ya, ayo minum gitu. Tapi itu nggak pernah habis, diminum itu nggak pernah habis. Sampai detik terakhir, santri terakhir itu nggak habis. Kanjeng Nabi tanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah masih apa enggak? Masih. Kanjeng Nabi, ya sekarang kamu boleh minum. Baru beliau apa? Minum. Tanya lagi Kanjeng Nabi, masih enggak kan? Abu Hurairah masih. Oh kalau begitu saya bisa minum. Berarti ternyata yang terakhir minum itu bukan Abu Hurairah, tapi terakhir minum itu justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau kemudian orang-orang di sekeliling Rasulullah itu melihat Rasulullah seperti ini, itu pasti itu pembelajaran yang luar biasa itu. Abu Hurairah itu sudah mengira kalau yang paling akhir minum itu, ternyata sudah Abu Hurairah sudah, masih ada, masih. Baru siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu wa'atimut ta'ama itu betul-betul disampaikan. Nah kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan menurut salah satu riwayat, wasilu al-arham, kemudian wasallu bil laili wan nasu niyamu, salat malam saat manusia-manusia pada tidur, tadkhulul jannata bisalamin, sudah. Itu pidatonya Kanjeng Nabi yang pertama. Jadi ringkes sekali. Jadi kalau agak panjang gini itu sebetulnya itu bid'ah itu tadi. Ya, pidatonya ringkas itu, dan itu yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Di saat itu beliau masuk apa? Islam. Jadi orang-orang pertama yang datang kalau nggak salah justru Salman itu di Kuba, di Madinah, yang Islam Abdullah bin Salam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi saya pikir Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu kata Sayyidina Anas, Madinah tidak pernah ramai, tidak pernah cerah, tidak pernah bercahaya seperti bercahaya ketika didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Madinah tidak pernah gelap seperti gelap ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik. Dan kita biasanya di bulan Maulid itu memang memperingati hari kebahagiaan saat Kanjeng Nabi lahir, bahagia, dan semoga bulan Maulid ini kita juga bahagia, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa sama-sama semoga selalu menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga selalu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanika. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ij'alna wa auladana wa tullabana wa talibatina min ahli al-ilmi wa min ahli al-ridha wa min ahli al-qana'ah wa min ahli al-ghina. Allahumma imla' qulubana bihubbik wa bihubbi nabiyyik wa bihubbi nabiyyik wa bihubbi nabiyyik. Allahumma arzuqna ittiba'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'ahu fina. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain wa ziyaratar rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana nuhibbu rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fathabbit hadhihi al-mahabbah fi qulubina ila yaumi an nalqaka ya Rabbana wa nalqa rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa auladana min ibadika salihin min ibadika al-muttaqin. Allahumma barik lana fi ma'ahidina, barik lana fi masyayikhina, barik lana fi tullabina wa talibatina. Allahumma barik lana fi auladina, fi auladina, fi auladina. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa auladana wa tullabana wa talibatina min ahli rahmatik, min ahli maghfiratik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.